I'm going crazy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Yuliani. Saya selaku pemateri dan juga merangkap menjadi moderator. Dan tak lupa kepada yang terhormat Ibu Winke Dinia Partiwi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih untuk meluangkan waktu menonton video presentasi pada pagi hari ini. Semoga dimanapun teman-teman berada tetap sehat selalu ya di masa pandemi ini dan juga tetap jaga kesehatan. Saya akan menjelaskan tentang apa itu retorika. Tentunya saya juga tidak sendiri, bersama rekan saya Najar Abdul Hafi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu retorika. Retorika adalah sebagai salah satu cabang ilmu yang mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam kehidupan bertutur. Menguasai ilmu retorika dan keterampilan dalam mempergunakan bahasa secara tepat dapat meningkatkan kemampuan dan dapat mengalami kesuksesan dalam hidup. Sejak zaman Yunani Romawi sampai sekarang, para ahli filsafat dan ilmu pengetahuan mengemukakan pandangan-pandangan tentang retorika. Secara terminologi, retorika merupakan seni berpidato dan berargumentasi menggunakan tata bahasa yang baik dan lancar dan juga benar untuk mempengaruhi pendengar, juga mengajak seseorang yang bersifat menggugah. Di sini ada beberapa pengertian retorika menurut para ahli. Retorika itu sendiri berasal dari bahasa Inggris retorik yang bersumber dari bahasa Latin retorika yang berarti ilmu berbicara. Menurut Aristoteles, retorika adalah the faculty of saying in any situation of the available means of persuasion, yang artinya kemampuan untuk melihat perangkat alat yang tersedia untuk mempersuasif atau mengajak seseorang. Menurut Goethe 1994, retorika adalah suatu telaah atau studi yang simpatik mengenai oratoria atau seni berpidato, kemampuan dan kemahiran berbahasa untuk menyampaikan pikiran dan gagasan melalui pidato pada kelompok massa atau mencapai tujuan tertentu. Menurut KPI 1988 menyatakan secara etimologis kata retorika berasal dari bahasa Yunani retorik yang berarti seni kemampuan berbicara yang dimiliki oleh seseorang. Menurut Ki Hajar Dewantara, retorika dalam artian sempit adalah mengenai bicara. Kemudian pengertian luasnya adalah penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan. Jadi, retorika adalah kemampuan atau seni yang dimiliki seseorang untuk mempersuasif atau mengajak dan meyakini orang lain terhadap pembicara. Retorika juga sering digunakan pada pidato. Contohnya ketika masa pencalonan ketika masa pencalonan pemimpin tentunya berpidato dan calon pemimpin tersebut akan menjelaskan tentang visi misi ketika ia memimpin di masa yang akan datang, dan tentunya itu menggunakan retorika karena bersifat mengajak atau mempengaruhi pendengarnya agar memilih pemimpin tersebut ketika masa pemilihan umum. Nah, jadi retorika itu sebuah seni berbicara yang bersifat persuasif atau mengajak individu atau kaum tertentu untuk dapat mempercayai pembicaraan dari si pembicara. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najar Abdul Hafi dengan NPM 181063108169. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi pengertian retorika. Retorika adalah sebuah kesenian untuk berbicara baik yang dipergunakan dalam proses komunikasi antar manusia. Dalam retorika terdapat 4 unsur pokok, yaitu rasional, etika, dan nilai-nilai moral, bahasa, dan pengetahuan.
Yang pertama yaitu rasional. Rasional atau logis maksudnya adalah dalam berretorika, seseorang harus memiliki rasionalitas yang baik. Artinya bahwa dalam hal penyampaian pesan pada peristiwa komunikasi harus didukung oleh fakta-fakta yang logis atau rasional. Tanpa adanya unsur rasional ini, pesan yang dikemukakan tidak akan memiliki kekuatan atau arti dan malah dianggap sebagai angin lalu. Logis atau rasional juga dapat diartikan sebagai suatu pembuktian kemungkinan yang dikemukakan oleh seseorang yang juga dapat menandakan karakter seseorang. Kelogisan juga dapat dikaitkan dengan argumen, sebuah wacana yang dapat dibuktikan dan dapat diyakini kebenarannya dengan prinsip logika. Yang kedua adalah etika dan nilai-nilai moral. Etika dan nilai-nilai moral adalah unsur yang penting dalam sebuah retorika. Dengan adanya etika dan moral ini menjadikan retorika sebagai aktivitas komunikasi yang bertanggung jawab. Unsur etika dan moral inilah yang menjadi tumpuan bahwa orang menguasai retorika diharapkan menjadi orang yang baik. Beberapa contoh etika yang dapat digunakan dalam berkomunikasi yaitu bertoleransi terhadap mereka yang mungkin tidak setuju dengan apa yang kita sampaikan. Lalu yang ketiga adalah bahasa. Bahasa mempunyai maksud bahwa setiap kata, kalimat, atau apapun yang dikemukakan dalam retorika harus mengandung makna yang dapat mengungkapkan suatu gagasan atau sebuah ide. Dalam bahasa terdapat diksi. Diksi juga yang dipilih dalam berkomunikasi harus dipikirkan matang-matang agar setiap kata yang keluar saat berbicara mengandung suatu pesan yang baik. Bahasa juga merupakan unsur retorika. Jika kita melakukan komunikasi dengan bahasa yang berbeda, tentu pesan yang disampaikan akan tidak terhubung dan tidak terjalin sebagai proses komunikasi yang baik. Oleh karena itu, agar kata-kata yang diucapkan kepada pendengar dapat diterima dengan baik, sang pembicara harus memperhatikan situasi dan kondisi yang dihadapi atau yang sedang dialami serta norma-norma masyarakat yang ada. Yang keempat yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah suatu informasi atau pesan yang diketahui oleh seseorang dalam berbicara. Pengetahuan menjadi hal yang wajib yang harus dimiliki. Karena dengan banyak ilmu, dengan banyaknya pengetahuan yang dimilikinya, pembicara akan dengan percaya diri berkomunikasi dengan pendengar. Dan tentu saja isi komunikasi atau pesan tersebut akan memiliki sesuatu yang baik karena banyak ilmu atau pengetahuan yang diperdengarkan. Baik, selanjutnya. Menurut Aristoteles, retorika adalah seni berbicara di depan umum. Dan dalam retorika terdapat 3 bagian inti, yaitu yang pertama ethos atau ethical. Maksudnya adalah karakter pembicara yang dapat dilihat dari cara ia berkomunikasi yang menunjukkan kepada khalayak bahwa kita memiliki kepribadian yang terpercaya dan pengetahuan yang luas. Lalu yang kedua adalah pathos atau emosional. Perasaan emosi yang khalayak yang dapat dipahami dengan pendekatan psikologi massa. Oleh karenanya kita harus dapat mempermainkan perasaan pendengar agar apa yang kita katakan dapat dilaksanakan atau dapat diketahui oleh pendengar. Lalu yang ketiga adalah logos atau logikal. Maksudnya adalah pemilihan kata atau kalimat atau ungkapan oleh seorang pembicara harus dengan benar. Dalam artinya harus memiliki bukti dan contoh yang konkret dalam khalayak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.